That's the way I like it. Dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way I like it. Dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way I. Ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja terbangun dari pingsannya. Anehnya dia terbangun di sebuah hutan dan terdapat mobil yang terbalik. Ketika terbangun dirinya sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat ingin meminta bantuan pada seorang pengendara mobil yang lewat, pengendara mobil itu tiba-tiba saja meninggal dengan keadaan mata yang berubah menjadi putih. Pria ini menjadi kaget sekaligus bingung dengan penyebab kematian orang tersebut. Ia pun mencoba menelpon polisi untuk meminta bala bantuan. Ketika menelpon polisi, dia sadar bahwa dirinya sama sekali tidak mengingat apapun yang terjadi pada dirinya sendiri. Bahkan dia tidak mengingat identitasnya. Ia pun mencoba mencari dompet yang ada di celananya dan dia mengetahui bahwa dirinya bernama Liam Hartwell. Kemudian dia memutuskan untuk terus berjalan hingga sampai ke kota. Ketika mampir ke sebuah restoran, Liam merasa sangat kaget karena semua orang yang ada di sana meninggal secara tiba-tiba dengan keadaan mata yang berubah menjadi putih. Liam pun segera pergi dari tempat itu menuju ke alamat rumahnya yang tertera di kartu identitasnya. Beberapa jam kemudian, berita tentang kematian misterius dari beberapa orang di restoran itu mulai menyebar ke seluruh kota. Pihak kepolisian beranggapan bahwa ini disebabkan oleh udara yang mengandung virus mematikan. Setelah mendengar berita itu, Liam langsung menutup ventilasi di rumahnya agar udara berbahaya tidak bisa masuk. Saat sedang menutup ventilasi, Liam melihat seorang petani yang masih bekerja di luar ruangan. Ia pun mencoba memperingatkan pria tersebut, namun pria itu tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Liam. Maka dari itu si petani memutuskan untuk mendekati rumahnya. Tapi lagi-lagi petani ini juga meninggal secara tiba-tiba. Di sini Liam masih mengira bahwa kematian si petani akibat udara yang berbahaya. Namun dirinya mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya sendiri. Dia sadar bahwa ketika dirinya mencoba untuk mendekati orang lain, mereka semua meninggal dunia dengan keadaan yang sama, yaitu mata yang berubah menjadi putih. Ia pun melakukan eksperimen dengan mendekati seekor burung gagak. Dan benar saja, ketika Liam semakin dekat dengan burung gagak, tiba-tiba saja burung gagak itu mati, sama seperti kasus meninggalnya semua orang di restoran yang dia kunjungi sebelumnya. Liam pun sadar bahwa jika ada orang yang mendekatinya dalam jarak 15 meter, maka orang itu akan meninggal. Ia pun mulai menjauhkan diri dari dunia luar dengan membangun sebuah pondok di area rumahnya. Dia melakukan hal ini untuk mencegah lebih banyak orang yang mati. Ketika sedang beristirahat, seorang wanita yang bernama Jane datang ke pondok Liam. Liam bingung mengapa Jane masih hidup walau dirinya berada di samping Liam. Jane mengaku bahwa dirinya bersama dengan Liam ketika Liam mengalami kecelakaan. Anehnya, Jane juga mengalami amnesia sama seperti Liam. Maka dari itu semua orang memanggilnya Jendu karena dia tidak bisa mengingat namanya sendiri. Mereka berdua sama-sama bingung dengan apa yang telah mereka alami. Kemudian Liam ingat bahwa dia dan Jane pernah berada di sebuah jembatan. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke jembatan itu dengan harapan mereka bisa mengingat kejadian sebelum kecelakaan. Dalam perjalanan, Liam bingung mengapa orang lain tidak meninggal ketika melewati mobil yang dia kendarai. Di sini Jane sama sekali belum tahu bahwa Liam bisa membuat orang lain meninggal ketika berada di dekatnya. Sesampai di jembatan, Jane mengingat bahwa dirinya pernah menjatuhkan kertas dari atas jembatan. Tetapi dia masih belum mampu untuk mengingat kertas apa yang dia pegang. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke lokasi kecelakaan. Di sana mereka menemukan sebuah wilayah yang hangus dan membentuk sebuah lingkaran. Lalu Liam menjelaskan pada Jane bahwa setelah kecelakaan yang menimpa mereka, Liam bisa membuat orang lain meninggal ketika berada di dekatnya. Jane pun merasa kaget sekaligus marah karena Liam baru memberitahukannya sekarang. Jane takut jika dia dekat dengan Liam, dirinya juga akan mati. Oleh karena itu, Jane pun memutuskan untuk menjauh dari Liam. Di saat bersamaan seorang polisi datang dan mencoba berbicara dengan Liam. Ketika Jane mulai menjauh dari Liam, polisi itu tiba-tiba saja meninggal dunia. Melihat hal tersebut, Jane menjadi semakin ketakutan. Lalu Liam mengajak Jane ke suatu tempat untuk menjelaskan teori yang dia pikirkan dari tadi.
Liam berdiri di samping seekor kambing dan setelah itu Liam meminta Jane untuk berjalan menjauhi Liam. Dan Jane melihat sendiri bahwa setelah dia berada jauh dari Liam, kambing itu tiba-tiba saja mati. Liam menjelaskan bahwa dirinya bisa menyebabkan orang lain meninggal ketika berada di dekatnya dalam jarak 15 meter. Namun ketika Jane berada di dekat Liam dalam jarak tersebut, efek kematian yang ditimbulkan Liam bisa dihentikan. Intinya, ketika Jane berdekatan dengan Liam, orang lain tidak akan meninggal ketika berada di dekat mereka. Kini mereka berdua sadar bahwa mereka saling terikat satu sama lain. Kemudian Liam mengajak Jane untuk pergi ke rumah sakit dengan maksud untuk mengecek tubuh Liam. Setelah melakukan beberapa pengecekan, Liam dan Jane menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Sambil menunggu hasil tes, mereka menonton sebuah berita yang menjelaskan bahwa pihak polisi telah memastikan bahwa Liam adalah pelaku pembunuhan massal yang terjadi di kota tersebut. Pihak polisi merasa yakin akan hal ini karena sebelumnya, anak dari polisi yang tidak sengaja dibunuh Liam mendengar pembicaraan ibunya dengan Liam sebelum ibunya meninggal. Selain itu, polisi juga menemukan mayat petani yang ada di belakang rumah Liam. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka berdua menjadi sangat panik. Lalu dokter datang dan memberitahu bahwa Liam dalam keadaan sehat. Kemudian Liam dan Jane pun berusaha kabur dari rumah sakit. Secara tidak sengaja, Jane melihat papan pengumuman orang hilang. Dan ia pun sedikit mengingat tentang apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Tapi tanpa dia sadari, Liam telah masuk ke lift lebih dulu dan mereka pun akhirnya berpisah. Hal ini tentu saja berbahaya karena Liam bisa membahayakan nyawa orang lain yang berada di lift tersebut. Jane pun berusaha keras untuk bertemu kembali dengan Liam. Setelah mereka bertemu kembali, Liam dan Jane langsung melarikan diri. Di mobil, Jane ingat sebelum kecelakaan mobil, dirinya merupakan orang hilang. Kertas yang dibawa Jane saat di jembatan adalah kertas pencarian orang hilang. Mereka akhirnya menghabiskan malam di sebuah tempat pembuangan barang bekas. Saat mendengar radio, Jane mendengar bahwa dirinya memiliki nama asli yaitu Rose Derwood. Polisi berhasil mengidentifikasi identitas Rose lewat CCTV dan juga dengan bantuan dari suami Rose yang bernama Sam Derwood. Lewat radio, Sam meminta Rose untuk kembali lagi padanya. Kemudian Rose pun mengatakan hal itu pada Liam. Rose mengajak Liam untuk pergi ke rumah Sam. Rose berpikir mungkin dia bisa mengingat sesuatu saat bertemu dengan Sam. Sesampai di rumah Sam, Rose mengajak Sam pergi ke suatu tempat. Kemudian Liam dan Rose menceritakan semua yang terjadi pada mereka. Awalnya Sam tidak percaya dengan perkataan dari mereka. Namun ketika Liam memberi bukti dengan membunuh beberapa burung tanpa menyentuhnya, akhirnya Sam pun menjadi percaya dengan perkataan mereka berdua. Kemudian Sam mengajak Rose dan Liam segera pulang ke rumah. Di sana Sam menceritakan bahwa Rose punya saudara kembar yang bernama Lily. Rose menghilang ketika dia mencoba mencari saudara kembarnya yang telah menghilang selama 1 tahun. Sejak Lily menghilang, Rose seperti stres dan selalu bertengkar dengan Sam. Setelah mendengar cerita Sam, Rose pun mulai mengingat sesuatu. Ternyata di jembatan itu, Rose mencoba untuk melakukan bunuh diri karena dia merasa sangat pasrah akan kehilangan saudara kembarnya. Di saat bersamaan, Liam datang dan membuat Rose mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Kemudian Liam pun mengantar Rose pulang ke rumah dengan mengendarai mobil Liam. Setelah mengingat hal tersebut, Rose langsung menceritakan pada Liam. Semakin lama, Rose dan Liam semakin dekat. Melihat hal itu, Sam sebagai suami Rose pun menjadi sangat cemburu. Sementara itu, Liam mengingat sesuatu setelah melihat foto danau. Liam ingat bahwa dirinya memiliki sebuah kabin di tengah hutan. Ia pun berencana untuk bersembunyi di kabin itu bersama dengan Rose sampai situasi benar-benar aman. Liam melarang Sam untuk ikut karena sekarang polisi sedang mengincar mereka berdua. Mendengar hal tersebut membuat Sam menjadi marah. Sebelum pergi, Rose menemukan buku yang ditulis Sam untuk Rose. Buku itu berisi segala hal yang Sam ketahui tentang Rose agar Rose bisa pulih dari amnesianya. Ketika sedang bersantai, Sam dengan cepat menyuruh Liam dan Rose pergi dari rumah tersebut. Ternyata saat Sam marah, ia dengan sengaja menelpon polisi untuk menangkap Liam. Saat akan kabur, polisi ternyata sudah berada di depan rumah Sam. Polisi pun segera menangkap Liam dan juga Rose. Kemudian polisi berusaha memisahkan Liam dan juga Rose. Liam dan Rose berusaha dengan keras agar polisi tidak bisa memisahkan mereka. Liam mencoba memberitahu polisi tentang dirinya yang bisa membuat semua orang yang ada di sana meninggal. Namun polisi sama sekali tidak mau mendengarkan semua perkataan dari Liam. Akibatnya seluruh polisi beserta beberapa orang yang ada di dekat sana meninggal secara tiba-tiba. Liam sangat bersedih karena dirinya kembali membunuh orang lain. Dengan cepat ia pergi menuju lokasi Rose dan Sam.
Sam meminta mereka berdua untuk segera menjauh dari tempat tersebut karena ia takut akan ada banyak polisi yang datang ke tempat ini. Liam dan Rose pun segera pergi ke kabin milik Liam yang berada di tengah hutan. Ketika membeli persediaan makanan, mereka melihat berita bahwa saat kecelakaan yang menimpa mereka terjadi, sebuah anomali kosmik yang menyambar wilayah tempat mereka mengalami kecelakaan. Mereka berdua pun yakin bahwa itu adalah penyebab terjadinya keanehan pada tubuh mereka berdua. Setelah itu, Liam dan Rose kembali melanjutkan perjalanan ke kabin. Sesampai di kabin, mereka berdua pun segera beristirahat. Mereka saling membicarakan keterikatan mereka dan bagaimana cara menghadapi semua ini di masa depan. Rose meyakinkan Liam bahwa dia tidak masalah jika harus menghabiskan seluruh hidupnya untuk selalu berada di samping Liam. Ketika sedang memeriksa kabin, Rose menemukan sebuah buku misterius yang ditutupi besi berada di bawah perapian. Saat memeriksanya, ia sangat kaget karena di sana ada beberapa informasi tentang menghilangnya wanita-wanita. Dan salah satu dari wanita itu adalah Lily, yaitu saudara kembarnya. Ternyata Liam ini adalah seorang psikopat. Buku itu berisi daftar korban yang telah dibunuh oleh Liam dan Lily merupakan salah satu korban dari Liam. Kemudian Rose pun ingat bahwa sebelum kecelakaan, Liam ini berusaha untuk membunuh Rose. Lalu terjadilah aksi pertarungan Rose dengan Liam hingga menyebabkan mobil mereka menjadi terbalik. Di tengah derasnya hujan, tiba-tiba saja petir menyambar tubuh mereka berdua. Dan petir inilah yang menyebabkan keanehan pada tubuh Liam dan juga Rose. Sementara itu Liam juga ingat bahwa dirinya adalah psikopat yang telah membunuh Lily. Kemudian Rose datang dengan membawa senjata. Rose sangat kecewa pada Liam karena telah membunuh Lily. Liam pun hanya bisa diam dan merasa bersalah pada apa yang telah dia lakukan. Saat terus menyandera Liam, tiba-tiba saja 3 orang asing datang dan mencoba menangkap Liam yang mereka kira adalah teroris. Singkat cerita, Liam berhasil membunuh 3 orang asing tersebut. Akan tetapi, Rose terkena tembakan saat dirinya mencoba kabur. Liam pun dengan cepat membawa Rose ke rumah sakit agar Rose mendapatkan perawatan intensif. Saat Rose dibawa ke ruang operasi, Liam dengan sedih menatap Rose sebelum akhirnya dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Setelah mengingat dirinya adalah psikopat, Liam menjadi merasa bersalah pada Rose. Dengan menembak dirinya sendiri, Liam ingin Rose memaafkan kesalahannya yang telah membunuh saudara kembar Rose. Dari kejauhan, Rose yang melihat Liam melakukan bunuh diri, Rose pun menjadi sambar sedih atas kematian Liam. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys. Kalian yang sudah menonton video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu bayar guys. Dan jangan lupa bantu share, like, and comment guys, biar saya semangat buat konten-konten yang lebih menarik guys. Oke